Seni Budaya kelas 9 pertemuan ketiga semester 1, Rabu 4 Agustus 2021 oleh Deli Nurfiani, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Seni Budaya untuk kelas 9 MTS Negeri 1 Purwakarta. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ucapkan terima kasih kepada kamu yang sudah mengerjakan tugas ke-1 dan ke-2 di minggu lalu. Bagi kamu yang belum mengumpulkan tugas ke-1 dan ke-2, diingatkan kembali untuk segera upload tugas di e-learning madrasah kelas Seni Budaya pada tugas pengetahuan KI 3. Kalian dapat akses halaman ini di e-learning MTS Negeri 1 Purwakarta, e-learning.mtsnnegeri1purwakarta.sch.id. Sebelum kita mulai, ada baiknya kamu klik tombol subscribe, like, dan share video ini kepada teman kamu ya. Lalu klik tombol lonceng agar kamu mendapatkan pemberitahuan saat Ibu upload video pembelajaran terbaru sehingga kamu tidak ketinggalan materinya. Terima kasih kepada yang sudah subscribe. Lakukan absen. Isi absen kamu dengan cara menuliskan nama dan kelas di kolom komentar. Absen termasuk ke dalam penilaian dan bukti kamu telah mengikuti materi hari ini. Materi pertemuan ketiga. Yang pertama, jenis lukisan, teknik, dan bahan berkarya seni lukis. Dan yang kedua, prosedur berkarya dalam seni lukis. Jenis lukisan, teknik, dan bahan yang digunakan. Kreativitas dalam mengolah bahan dan media dalam melukis melahirkan teknik melukis tertentu. Teknik melukis ini sudah dipakai sejak zaman pertengahan sehingga menambah keragaman karya seni lukis. Beberapa teknik yang digunakan dalam melukis antara lain adalah: yang pertama, lukisan cat air atau akuarel. Bahan yang dipakai dalam teknik ini adalah cat air berbentuk pasta yang dicampur dengan air. Teknik akuarel adalah melukis dengan sapuan warna tipis sehingga hasilnya transparan. Media untuk bahan cat air ini adalah kertas. Yang kedua adalah mozaik. Teknik mozaik adalah teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni pada media lukisan sehingga membentuk objek tertentu. Bahan yang bisa digunakan untuk teknik ini antara lain pecahan keramik, porselen, potongan kertas, atau bisa juga batu yang berwarna-warni. Mozaik yang memakai potongan-potongan kayu sebagai bahan lukisannya disebut intarsia. Yang ketiga, lukisan kaca. Teknik lukisan kaca menggunakan kaca, timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambungnya, sehingga membentuk lukisan. Lukisan kaca pertama kali dikembangkan pada zaman Gotik di Eropa sebagai bagian dari arsitektur. Lukisan kaca ini mencapai kegemilangan pada zaman Renaissance sebagai hiasan pada pintu dan jendela bangunan-bangunan besar seperti istana dan tempat peribadatan. Di Indonesia, teknik lukisan kaca pada awalnya berkembang sebagai seni industri rumah tangga di Cirebon, Jawa Barat, sebagai warisan dari teknik yang dicontohkan oleh seniman Belanda. Yang keempat, lukisan batik. Lukisan batik tekniknya hampir sama dengan tata cara membatik, yaitu dengan menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik. Kain yang tertutup lilin inilah yang membentuk titik, garis, bidang, ataupun ruang sebelum jadi sebuah gambar. Dan hasil akhir dicelup ke larutan pewarna. Alat dan bahan berkarya seni lukis. Media berkarya seni rupa 2 dimensi seni lukis meliputi bahan dan alat untuk melukis. Beragam pilihan alat, bahan, dan media yang digunakan sesuai jenis dan gaya karya yang diinginkan. Media berkarya seni lukis sangat beragam tergantung dari teknik yang digunakan. Yang pertama, pastel dan krayon. Krayon merupakan cat yang terbuat dari lilin, sedangkan oil pastel terbuat dari lilin dan minyak. Yang membuat keduanya mirip adalah karena sama-sama terbuat dari lilin. Namun, kandungan minyak dalam oil pastel membuat perbedaan keduanya semakin jelas. Kita lihat ciri-cirinya. Ciri-ciri krayon: hasil warna pucat, mengandung banyak lilin, dan variasi warna terbatas. Ciri-ciri pastel: hasil warna cerah dan cemerlang, sedikit mengandung lilin, variasi warna lebih banyak. Yang kedua, cat atau pewarna. Bahan pewarna ini dibedakan berdasarkan basis pengencerannya, yaitu: yang pertama, cat air. Cat air adalah cat yang berbasis air, jenisnya ada 2, yaitu watercolor yang bersifat transparan dan poster color yang bersifat plakat. Yang kedua adalah cat minyak.
minyak yaitu terbuat dari partikel-partikel pigmen warna yang disuspensi dengan media minyak. Cat minyak membutuhkan waktu untuk kering sedikit lama dibanding cat air dan cat akrilik. Yang ketiga adalah cat akrilik. Cat akrilik sebenarnya adalah cat plastik yang tersedia dalam bentuk pasta dan dikemas dalam bentuk tub. Cat akrilik bisa dicampur dengan air hingga 30%. Sifatnya mengering dengan cepat. Setelah kering, cat akan susah dihapus atau dimodifikasi. Cat air atau watercolor bentuknya seperti pada gambar dan hasilnya seperti pada gambar. Yang kedua adalah cat minyak atau oil color. Ini bentuk cat minyak dan hasil lukisan dari cat minyak. Dan yang terakhir adalah cat akrilik atau acrylic color. Bentuknya kemasan cat akrilik seperti ini dan hasil lukisannya seperti pada gambar. Yang ketiga, kuas. Kuas merupakan alat yang digunakan untuk menguaskan cat ke media lukis. Pemilihan kuas tergantung dari goresan yang bagaimana yang akan kita inginkan. Jenis kuas yang pipih dan berujung lurus datar dipakai untuk bahan cat minyak, sedangkan kuas dengan bulu berbentuk bulat dan berujung runcing dipakai untuk bahan cat air. Yang keempat, pisau palet. Terbuat dari aluminium tipis, fungsinya adalah untuk mencampur cat seperti layaknya kuas, juga untuk membuat efek-efek goresan pada media lukis. Bentuk dan ukurannya tersedia berbagai jenis. Ada yang runcing, lebar, dan bulat. Yang kelima adalah palet. Palet adalah media yang digunakan untuk tempat mencampur cat. Ada palet berbagai jenis dan ukuran untuk media seperti cat air. Palet yang dipakai adalah yang ada lengkungan tempat air, sedangkan bentuk palet cat minyak berbentuk datar ditambahkan lubang untuk pegangan. Ini bentuk palet cat minyak dan ini palet cat air. Yang keenam adalah kanvas. Kanvas merupakan bahan media yang umum dipakai sebagai media dalam melukis. Kanvas menggunakan bahan linen atau bahan katun. Prosedur berkarya dalam seni lukis. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan jika kalian melukis. Teori ini berdasarkan pengalaman para pelukis terkenal. Proses atau langkah dalam melukis adalah sebagai berikut. Yang pertama, memunculkan gagasan atau ide, membuat sketsa, menentukan media berkarya, bahan dan alat, menentukan teknik, dan mewarnai, serta menyempurnakan lukisan. Alhamdulillah, materi bab 1 selesai. Kita lanjut praktik ya. Praktik berkarya seni lukis pada bahan kayu. Apa saja alat dan bahan yang harus kamu siapkan? Yang pertama, pensil, kertas amplas, lem kayu putih, cat akrilik, kuas, palet, dan yang paling penting adalah talenan kayu. Lalu, bagaimana langkah-langkah pengerjaannya? Jangan bingung, yuk kita simak. Cara melukis di atas kayu atau talenan kayu. Langkah pertama, amplas permukaan talenan yang masih kasar menggunakan kertas amplas sampai permukaannya halus. Setelah selesai, lalu cat permukaan talenan dengan cat akrilik warna putih sampai merata sebagai warna dasar. Lalu biarkan sampai kering. Setelah kering, kamu sudah mendapatkan talenan yang siap menjadi media lukis kamu. Kita lanjut ke langkah kedua. Setelah cat putih sebagai dasar yang dipulaskan ke talenan sudah kering, buanglah sketsa lukisan menggunakan pensil pada talenan tersebut. Setelah sketsa jadi, mulai warnai sketsa tersebut menggunakan cat akrilik sesuai dengan warna yang kamu mau sampai sketsa tersebut selesai diwarnai semua dan menjadi lukisan yang kamu kehendaki. Setelah selesai, jemur talenan yang sudah dilukis sampai catnya benar-benar kering. Lalu, beri lem putih secukupnya sampai seluruh permukaan lukisan tertutup. Lalu biarkan lem putih tersebut mengering dan menjadi transparan. Setelah lem kering, lukisanmu pun sudah jadi dan selesai.
Ini contoh hasil karya lukis talenan. Cara pengumpulan tugas praktik berkarya seni lukis pada bahan kayu atau bahan talenan. Yang pertama, buatlah satu lukisan yang dibuat di atas kayu talenan, satu orang, satu karya lukisan. Yang kedua, buatlah video langkah-langkah dan cara pembuatan lukisan kayu ini dari awal proses sampai selesai. Durasi video maksimal 5 menit ya. Yang ketiga, dibuat dan diedit sekreatif mungkin oleh kamu dan bisa minta bantuan teman atau saudara. Yang keempat, setelah video selesai, upload video kamu di YouTube dan kirimkan link videonya di e-learning penilaian keterampilan K4. Yang kelima, waktu pembuatan tugas ini maksimal selama 2 minggu ya, mulai tanggal 4 sampai 18 Agustus 2021. Dan yang terakhir, hasil karya yang sudah selesai wajib dikumpulkan secara fisik di akhir semester 1. Terima kasih, kamu telah mengikuti pembelajaran seni budaya pertemuan ketiga dan sudah menyelesaikan materi di bab 1. Semoga semua selalu sehat dan selalu semangat belajar, meskipun masih dalam keadaan pembelajaran jarak jauh. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sampai bertemu lagi pada materi pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.